Kita sering mendengar tentang mogok kerja. Apa sih mogok kerja itu? Dan apakah ada syarat-syarat untuk melakukan mogok kerja? Hai semuanya, saya Adrian. Selamat datang di channel saya, Sharing Ilmu. Mogok kerja merupakan hak yang dimiliki oleh setiap pekerja. Akan tetapi, mogok kerja juga mempunyai aturan dan ketentuan tersendiri. Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, dan lebih detail diatur dalam Kemenaker Trans nomor 232 tahun 2003. Mogok kerja adalah tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Sebuah tindakan dapat disebut sebagai mogok kerja apabila dilakukan oleh pekerja. Mogok kerja tidak bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga atau mahasiswa. Tujuan mogok kerja biasanya adalah untuk memaksa perusahaan atau majikan untuk mendengarkan dan menerima tuntutan pekerja dan atau serikat pekerja. Caranya adalah dengan membuat perusahaan merasakan akibat dari proses produksi yang terhenti atau terlambat atau dihambat oleh proses mogok kerja itu sendiri. Mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat dari jalannya perundingan. Sah artinya adalah mengikuti prosedur yang diatur oleh undang-undang. Tertib dan damai artinya adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta tidak mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan, pengusaha, atau milik masyarakat. Akibat gagal perundingan artinya adalah upaya perundingan yang dilakukan menemui jalan buntu dan gagal mencapai kesepakatan atau perusahaan menolak untuk melakukan perundingan walaupun serikat pekerja atau pekerja telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 kali dalam tenggang waktu 14 hari. Perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu harus dituliskan di dalam sebuah risalah perundingan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Mas Bro, apakah pengusaha wajib membayar upah pekerja yang melakukan mogok kerja? Apabila mogok kerja dikualifikasikan sebagai mogok kerja yang sah, maka pengusaha wajib membayar upah selama mogok kerja. Sedangkan apabila mogok kerjanya dikualifikasikan sebagai mogok kerja yang tidak sah, maka pengusaha tidak wajib membayar upah selama mogok kerja. Ingat ya, mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, maka dikualifikasikan sebagai mogok kerja yang tidak sah dan dapat dikategorikan sebagai mangkir. Nah, terkait mogok kerja yang tidak sah dan dikategorikan mangkir ini, maka pengusaha dapat melakukan pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari dalam bentuk pemanggilan yang patut dan tertulis. Bagi pekerja yang tidak memenuhi pemanggilan tersebut, maka dianggap mengundurkan diri. Mas Bro, bagaimana agar mogok kerja itu dinyatakan sah? Yang harus dilakukan agar mogok kerja dinyatakan sah, maka pekerja atau serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan dan disnaker 7 hari sebelum mogok kerja dilakukan. Dalam surat pemberitahuan tersebut harus memuat antara lain yang pertama, waktu, hari, tanggal, dan jam. Yang kedua, dimulai dan diakhirinya mogok kerja. Yang ketiga, tempat mogok kerja. Yang keempat, alasan dan sebab mengapa harus melakukan mogok kerja. Yang kelima, tanda tangan ketua dan sekretaris sebagai penanggung jawab mogok kerja. Nah, jangan lupa ya, bahwa instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja wajib memberikan tanda terima. Biasanya sih begitu disnaker terima ada surat pemberitahuan akan mogok, maka akan langsung bertindak, yaitu dengan cara memanggil para pihak yang saling berselisih
dan mencoba untuk memediasi dan mencarikan jalan keluar. Jika perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan, maka dibuatlah sebuah risalah perundingan dan dibuatkan sebuah perjanjian bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disnaker bertindak sebagai saksi. Namun, jika perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan harus menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kepada pihak lembaga penyelesaian hubungan industrial yang berwenang. Ingat ya, lakukan segala sesuatu sesuai dengan regulasi yang ada. Dan ingat ya, mogok kerja dan unjuk rasa itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, itu dulu sharing ilmu kali ini teman-teman semua. Silakan kasih komentar dan boleh kok kasih masukan tema apa lagi yang akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Izinkan Adrian undur diri. Salam sukses mulia buat kita semua. Bye-bye.